Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Karena dua pertemuan sebelum ini kita telah menugaskan kalian untuk membaca beberapa jurnal dan juga menganalisis kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang penghapusan ujian nasional, maka pada hari ini kita akan mengkaji dari perspektif teoritiknya tentang kurikulum dan hubungannya dengan perubahan-perubahan sosial serta tantangan-tantangan pendidikan yang ada pada saat ini. Baik, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kurikulum yang sekarang digunakan di dalam sistem pendidikan kita saat ini adalah kurikulum 2013, yang mana kurikulum 2013 ini memiliki perbedaan yang sangat fundamental, sangat mendasar jika dibandingkan dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Utamanya adalah pada paradigma pencapaian orientasi tujuan pendidikan nasional. Betul bahwa semua kurikulum, baik kurikulum 2006, baik kurikulum 2004, kurikulum 2000 dan kurikulum sebelum-sebelumnya, memang semua kurikulum berorientasi pada ketercapaian tujuan pendidikan nasional. Tetapi yang membedakan paradigma kurikulum 2013 adalah pencapaian tujuan pendidikan nasional pada kurikulum 2013 itu sifatnya terpusat. Kalau di kurikulum 2006 kita mengenal ada istilah kompetensi dasar atau KD, dan kompetensi dasar itu yang merumuskan adalah gurunya sendiri. Jadi setiap guru bisa memiliki dua kompetensi dasar yang berbeda untuk satu mata pelajaran yang sama untuk dua kelas yang berbeda. Karena kompetensi dasarnya dibuat oleh guru dan masing-masing guru memiliki rumusan yang berbeda-beda, maka ketercapaian kepada tujuan pendidikan nasional pada kurikulum 2004 atau kurikulum 2006 itu menjadi tidak sistematis. Nah, hal ini yang kemudian dirubah pada kurikulum 2013. Orientasi pada tujuan pendidikan nasional pada kurikulum 2013 dibuat terpusat, gitu ya. Maka kita mengenal dalam kurikulum 2013 ada kompetensi inti. Tapi sebelum ke situ, tujuan pendidikan nasional itu tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3. Nanti bisa kamu buka undang-undangnya dan bisa kamu baca isi undang-undangnya secara lengkap ya. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dan ini menjadi amanat yang ditugaskan untuk semua insan pendidikan, terutama seluruh jajaran pendidik dan tenaga kependidikan dari jenjang dasar sampai jenjang pendidikan tinggi adalah ketercapaian tujuan pendidikan nasional ini. Mari kita bahas. Tujuan pendidikan nasional, kalau kita pecah, nomor 1 adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah berakhlak mulia. Yang ketiga sehat. Yang keempat berilmu. Yang kelima adalah cakap. Yang keenam adalah kreatif. Yang ketujuh adalah mandiri. Dan yang kedelapan adalah menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi ada 8 tujuan pendidikan nasional yang harus dicapai melalui sistem pendidikan nasional kita. Dan ini harus menjadi satu final yang bisa diraih. Kalau tidak bisa diraih, maka tidak tercapai itu. Tujuan dari pendidikan nasional kita. Nah, sekarang kita uraikan. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa itu tentang apa sih itu? Itu tentang spiritualitas, hubungan manusia dengan Tuhan. Kalau berakhlak mulia, itu tentang sikap, gitu kan? Sehat, tentang sikap, gitu kan? Sehat itu sikap ya. Jadi orang kalau mau sehat dia juga harus bersikap sehat. Rajin mencuci tangan gitu ya. Apalagi sekarang lagi musim corona.
mandinya minimal sehari 2 kali. Kalau mau tidur gosok gigi dulu, itu kan sikap sehat gitu ya, yang kemudian melahirkan fisik yang sehat. Kemudian nomor 4, berilmu. Berilmu ini tentang apa? Tentang pengetahuan. Nah, jadi berilmu itu justru ditaruh di nomor 4 di dalam tujuan pendidikan nasional kita, bukan di nomor 1. Cakap. Cakap itu apa sih? Cakap itu artinya dia memiliki kemampuan untuk bisa inovatif. Itu cakap. Itu tentang apa? Tentang keterampilan. Beda ya pengetahuan dan keterampilan. Bedanya apa tahu? Kalau pengetahuan itu dipelajari. Kalau keterampilan itu dilatih. Ya. Kalau pengetahuan itu ya kita membaca buku, membaca ilmu, itu pengetahuan. Kalau keterampilan itu kita membiasakan diri. Jadi misalnya mengemudi, itu orang bisa mengemudi dengan baik adalah ketika dia terbiasa mengemudi, gitu kan, terampil, gitu ya. Tidak bisa orang belajar mengemudi hanya dengan membaca buku, nggak bisa, harus dilatih, gitu ya. Karena keterampilan itu dilatih. Kreatif tentang apa ini kreatif? Kreatif adalah tentang keterampilan. Mandiri tentang sikap, kemudian menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang apa ini? Tentang sikap juga. Dan ini yang menjadi dasar munculnya istilah yang dalam kurikulum 2013 disebut sebagai kompetensi inti, gitu ya. Makanya di dalam kurikulum 2013 kita mengenal ada 4 kompetensi inti, gitu, atau KI. Kompetensi inti pertama atau KI 1 itu tentang spiritualitas. Itu diambil dari apa? Diambil dari tujuan pendidikan nasional, beriman dan bertakwa kepada Tuhan, gitu kan. Kompetensi inti kedua tentang apa? Kompetensi inti kedua tentang sikap, ya toh. KI 2 tentang sikap diambil dari tujuan pendidikan nasional, berakhlak mulia, sehat, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kemudian KI 3 tentang apa? KI 3 tentang pengetahuan, diambil dari tujuan mana? Yang berilmu, yang poin 4 tadi itu ya. Kemudian kompetensi inti yang 4 adalah KI 4 tentang keterampilan, diambil dari mana? Diambil dari tujuan pendidikan nasional yang berbunyi cakep dan kreatif. Dan kompetensi inti itu dirumuskan oleh pemerintah, bukan dirumuskan oleh guru, gitu ya. Dan di buku-buku kurikulum 2013 semuanya sudah, pada semua bab sudah ada kompetensi inti yang harus diraih. KI 1 pada bab 1 ini apa? KI 2 pada bab 1 ini apa? KI 3 pada bab 1 ini apa, dan seterusnya, gitu ya. Jadi yang merumuskan pemerintah terpusat, gitu ya. Berbeda dengan kompetensi dasar pada kurikulum 2006 atau KTSP. Kalau pada kurikulum 2006 kompetensi dasar dirumuskan oleh guru, gitu ya. Nah, makanya kita mengenal ada istilah kompetensi inti pada kurikulum 2013.